Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips bagaimana caranya kita melakukan cangkok jambu air dengan mudah dan sederhana. Tentunya di sini kita juga akan menggunakan bahan-bahan yang sederhana pula untuk merangsang pertumbuhan akar pada cangkok yang akan kita lakukan pada jambu air tersebut. Sebelum kita melanjutkan ke prosesnya, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini dan aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, langsung saja di sini kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses cangkok jambu air yang akan kita lakukan berikut ini. Yuk. Oke, di sini yang pertama kita membutuhkan tanah, yang mana tanah ini sudah kita campur dengan menggunakan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Yang mana yang dimaksud dengan perbandingan 1:1 tersebut adalah satu untuk bagian tanah dan satu lagi untuk bagian pupuk kandang, yang kemudian kita aduk sampai merata. Kemudian kita beri sedikit air atau kita beri air secukupnya sampai tanah tersebut bisa kita genggam dan tidak pecah seperti ini. Selanjutnya di sini kita membutuhkan bawang merah, yang mana bawang merah ini kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh pada cangkok jambu air yang akan kita lakukan berikut. Selanjutnya di sini kita membutuhkan plastik, yang mana plastik ini kita gunakan sebagai pembungkus pada cangkok jambu air yang akan kita lakukan ini. Kemudian di sini kita membutuhkan tali plastik yang kita gunakan untuk mengikat pembungkus media tanam pada cangkok yang akan kita lakukan. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Oke, selanjutnya di sini kita harus memastikan tanaman jambu air yang akan kita cangkok ini sudah berbuah, agar pada perbanyakan bibit jambu air ini kita tidak sia-sia. Yang mana cangkok yang kita gunakan tujuannya untuk memperbanyak bibit, untuk kita mengembangbiakan pada tanaman jambu air yang kita punya. Kemudian setelah kita memastikan tanaman jambu air ini sudah pernah berbuah atau sedang berbuah, maka selanjutnya di sini kita akan memilih cabang yang akan kita cangkok, yang mana cabang tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai bibit tanaman jambu air yang baru. Oke, selanjutnya di sini kita langsung saja ke proses pencangkokannya. Yang mana pada tanaman jambu air ini di sini saya memilih batang yang ini. Nah, kenapa saya pilih yang ini? Di sini tujuan juga selain untuk memperbanyak bibit pada tanaman jambu ini, saya juga di sini ingin melakukan pemangkasan pada tanaman jambu air ini, agar pemangkasan tersebut tidak sia-sia dan kita bisa mendapatkan bibit baru pada tanaman jambu yang akan kita pangkas, sekaligus untuk memperbanyak bibit tanaman jambu yang kita punya ini. Oke, langsung saja di sini kita akan mengupas. Oke, langsung saja di sini kita akan mengupas batang jambu air yang sudah kita pilih ini untuk kita lakukan pencangkokan. Dan di sini kita akan mengupas batang sekitar 4-5 jari. Oke, selanjutnya setelah kita kupas seperti ini, maka di sini kita harus memastikan batang yang kita kupas ini harus kering. Kemudian di sini sedikit kita kerok untuk memastikan kambium pada batang yang kita kupas ini benar-benar sudah kering. Jika kita rasa pengupasan yang kita lakukan ini sudah kering, maka di sini langsung saja kita beri atau kita olesi dengan bawang merah. Yang mana bawang merah ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ini kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh akar pada cangkok yang akan kita lakukan ini.
Oke, setelah kita beri bawang merah, maka kita tutup dengan tanah sebelum cairan ataupun bawang merah yang membasahi pada batang jambu air yang sudah kita kupas ini mengering. Kemudian di sini langsung saja kita melakukan pembungkusan pada tanah yang sudah kita tutupkan sebagai media tanam pada batang yang kita cangkok ini. Dan kita harus memperhatikan pada pembungkusan tanah cangkokan ini, kita harus menutupnya dengan serapat mungkin. Oke, pencangkokan sudah selesai kita lakukan, dan di sini perlu diperhatikan pada plastik yang kita gunakan ini tidak boleh bocor. Tujuannya agar tanah yang sudah kita lembabkan sebelumnya itu tidak menguap dan tidak kering. Yang mana kelembapan tanah tersebut nantinya sebagai nutrisi pada akar yang tumbuh pada cangkokan jambu air yang kita lakukan ini. Dan ini biasanya akan tumbuh akar dan tampak pada permukaan pembungkus atau plastik pembungkus cangkokan ini sekitar 1-2 bulan. Oke, sekali lagi saya tegaskan di sini, dalam proses cangkok yang kita menggunakan plastik seperti ini, kita tidak perlu melakukan penyiraman pada atau selama cangkokan ini kita lakukan. Karena pada media tanah yang kita gunakan pada proses pencangkokan ini sudah kita lembabkan sebelumnya, yang mana kelembaban tanah tersebut sudah mencukupi pada proses pertumbuhan akar yang nantinya tumbuh dari proses cangkok yang kita lakukan ini. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak perlu kita melakukan penyiraman selama proses pencangkokan ini sampai nantinya kita pindahkan ke media tanam yang baru. Nah, jadi seperti itulah cara pencangkokan jambu air yang baru saja kita lakukan, mulai dari awal sampai dengan selesai. Sekarang kita di sini hanya tinggal menunggu beberapa minggu ataupun maksimal 2 bulan sampai cangkokan kita itu benar-benar tumbuh dan bisa kita pindahkan ke media tanam yang baru. Inilah hasil cangkok jambu madu King Rose yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan pada cangkokan ini sudah menunjukkan akar, yang mana umur dari cangkokan ini sudah berumur sekitar 1 bulan sejak dilakukannya pencangkokan. Bisa dilihat di sini untuk akar yang sudah tumbuh ini sudah mulai sangat lebat dan cukup besar-besar. Dan di sini kita tidak perlu terburu-buru untuk melakukan pemindahan cangkokan yang sudah kita lakukan ini ke media tanam yang baru. Karena jika kita terlalu cepat atau terburu-buru dalam proses pemindahan cangkokan yang sudah kita lakukan ini sangat berisiko fatal pada cangkokan yang kita lakukan, yaitu kematian pada cangkok karena akar yang sudah tumbuh ini masih terlalu muda dan belum bisa menyerap nutrisi sebagaimana mestinya untuk melangsungkan kehidupan pada tanaman yang baru, yang mana tanaman baru tersebut yaitu hasil cangkok yang kita lakukan ini yang akan kita pindahkan ke media tanam yang baru. Jadi, kapankah kita bisa memindahkan cangkokan ini ke media tanam yang baru? Itu nanti sekitar umur akar pada cangkokan ini sudah mulai coklat atau dengan mulai pertumbuhannya seperti ini, kita bisa memindahkannya sekitar 1-2 bulan ke depan. Itu untuk memastikan akar-akar yang tumbuh pada media tanam cangkok ini benar-benar tua, yang ditandai dengan warna yang sudah mulai coklat. Kalau kita lihat pada sekarang ini, akar yang tumbuh pada cangkokan ini masih berwarna putih dan ini masih sangat rapuh, sehingga resiko kematian pada pindah cangkok yang umur akar ini terlalu muda itu sangat rentan. Dengan warna akar yang seperti ini akar sangat rapuh, sehingga jika tersenggol sedikit saja ini akan patah. Jadi di sini saya ulangi, kita tidak perlu terburu-buru untuk memindahkan cangkokan yang kita lakukan ini karena sudah tumbuh akar seperti ini ke media tanam yang baru, karena itu sangat berisiko fatal pada cangkokan yang kita lakukan ini, yaitu kematian pada cangkok yang kita pindahkan ke media tanam yang baru akibat
kita terburu-burunya memindahkan cangkokan yang kita lakukan ini ke media tanam yang baru. Oke, mungkin sampai di sini dulu proses pencangkokan ini kita lakukan. Semoga bisa memberikan referensi ataupun tutorial cara mencangkok jambu air dengan mudah dan sederhana. Yang juga di sini kita menggunakan alat dan bahan yang sederhana pula. Oke, sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya dan ikuti terus channel ini agar kita tidak ketinggalan metode dan tips sederhana yang bisa kita manfaatkan untuk merawat dan mengembangbiakan tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Jadi, jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai jumpa pada video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.